Mari belajar di Fiber Academy. Halo rekan-rekan Telkom Akses, sudah siap belajar ilmu baru hari ini? Pada episode kali ini, kita akan belajar tentang cara pengecekan adaptor dan protection sleeve dengan baik dan benar. Fiber Academy Learning Video. Materi, pengecekan adaptor dan protection sleeve. Sebelum kita melakukan pengecekan fisik pada adaptor dan protection sleeve, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan dokumen QA dan QC. Pastikan jika adaptor dan protection sleeve telah terdaftar dan memiliki sertifikat. Selanjutnya, kita siapkan peralatan yang akan kita gunakan, diantaranya adalah 1. Penggaris 2. Timbangan 3. OPM dan OLS 4. Patch cord sebanyak 2 buah 5. One click cleaner 6. Visual fault locator. Pada adaptor SC terdapat beberapa standar yang harus diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Adaptor terbuat dari bahan dasar plastik. 2. Konstruksi adaptor berbentuk konektor SC atau UPC berwarna biru. 3. Lubang adaptor berbentuk kotak dan ditutup dengan dust cap. Untuk adaptor solid, salah satu sisinya berbentuk dust cap solid atau dilengkapi dengan hinge. 4. Terdapat mount plate atau pengait yang mengelilingi adaptor. Adaptor ini dilengkapi dengan penjepit. Selain itu, terdapat juga lubang di sebelah kanan dan kiri adaptor yang bisa digunakan untuk pemasangan baut jika dibutuhkan. Secara dimensi, adaptor juga memiliki standar ukuran. Untuk mengukur dimensi adaptor dapat menggunakan penggaris. 1. Untuk lebar bodi adaptor jika diukur akan sepanjang 2,2 cm. 2. Untuk panjang bodi adapter yakni sepanjang 2,75 cm. 3. Sedangkan diameter dalam lubang adapter adalah 2,3 mm. 4. Dan untuk tinggi dust cap-nya yaitu 13,25 mm. Selanjutnya, adaptor juga harus ditimbang untuk mengecek apakah sesuai standar atau tidak. Standar berat adaptor harus berkisar di angka 3,5 gram. Untuk menimbang adaptor dapat digunakan timbangan sebagai alat bantu. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran adaptor menggunakan OPM dan OLS. Dibantu dengan 2 patch cord dan dummy adaptor. Langkah pertama, siapkan 2 patch cord, 1 adaptor zero, OPM dan OLS. Kedua, atur material dan tools sesuai dengan konfigurasi di gambar. Ketiga, nyalakan OLS dan OPM, sehingga akan muncul nilai daya di OPM. Hasil daya yang muncul akan menjadi acuan nilai awal daya. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengujian ialah tidak diperbolehkan menggunakan patch cord yang sama untuk pengujian selanjutnya. Setiap pengujian harus menggunakan patch cord yang berbeda atau baru. Adaptor pertama yang digunakan merupakan adaptor zero. Artinya, adaptor tersebut menjadi adaptor acuan dan hasil dari nilai daya. Tidak perlu dimasukkan ke dalam form pengukuran. Total daya titik sambung konektor adalah kurang dari 0,35 desibel. Setelah itu, adaptor dummy yang tadi digunakan sebagai alat bantu diganti dengan adaptor yang akan menjadi objek pengukuran.
Lakukan uji fungsi adaptor dengan menyambungkan adaptor sampel pertama dengan patch cord yang sudah dilakukan pengukuran tadi. Pengujian ini dilakukan berulang-ulang sebanyak 5 kali. Dan dilakukan secara plug-unplug. Setelah percobaan plug kelima, ukur daya, catat hasil daya. Ukur selisih hasil daya awal dengan hasil setelah dilakukan plug-unplug. Pastikan jika hasil selisihnya kurang dari 0,2 desibel. Catat hasil daya pada form pengukuran. Kuis pertama. Berapa selisih ideal hasil daya adaptor? A. Kurang dari 0,22 desibel. B. Kurang dari 2 desibel. C. Kurang dari 0,4 desibel. D. Kurang dari 0,2 desibel. Dengan ini, pengecekan adaptor telah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengecekan protection sleeve. Sebelum itu, kita siapkan beberapa alat terlebih dahulu, yakni penggaris dan jangka sorong. Secara umum, protection sleeve terdiri dari 3 bagian, yakni 1. Bagian outer, 2. Bagian inner, 3. Stainless steel bar. Untuk bagian outer dan inner terbuat dari bahan plastik polyolefin atau heat shrinkable. Di dalam protection sleeve minimal terdapat 1 kawat stainless steel. Perlu diketahui bahwa protection sleeve memiliki 3 tipe. Tipe pertama, outer protection sleeve tidak mengunci kawat, sehingga memungkinkan kawat mudah lepas. Pada tipe pertama ini secara fisik memiliki panjang minimal 6 cm atau 60 mm dan tebal outer minimal 0,2 mm. Untuk mengukur tebal outer, kita bisa menggunakan jangka sorong. Selain itu, diameter pada bagian outer sebesar 6 mm dan pada bagian inner 4 mm. Untuk pengukuran diameter bisa menggunakan penggaris. Kemudian, protection sleeve tipe kedua. Pada tipe ini, outer protection sleeve mengunci kawat sehingga membuat kawat tidak mudah lepas. Secara fisik, panjang protection sleeve tipe 2 minimal 6 cm atau 60 mm dengan tebal outer minimal 0,2 mm. Sedangkan diameter outer sebesar 3 mm dan diameter inner sebesar 2 mm. Yang selanjutnya, protection sleeve tipe ketiga. Pada tipe ketiga, protection sleeve dilengkapi dengan 2 kawat berdiameter lebih besar. Tipe ini digunakan untuk penyambungan drop core to drop core. Panjang protection sleeve tipe ketiga minimal sepanjang 6 cm atau 60 mm. Dengan tebal outer minimal 0,2 mm. Besar diameter pada tipe ini yakni 5 mm untuk bagian outer dan 4 mm untuk bagian inner. Kuis kedua. Berapakah minimal ketebalan outer protection sleeve? A. 0,1 mm. B. 0,2 mm. C. 0,3 mm. D. 0,4 mm. Rangkuman pembelajaran.
Oke rekan-rekan Telkom Akses, itu tadi materi tentang cara pengecekan adaptor dan protection sleeve. Pastikan Sobat Telkom Akses memahami dengan baik, sehingga dapat mengaplikasikannya di lapangan. Materi selanjutnya adalah cara pengujian material pada fisik aksesoris tiang. Jadi, mari kita bahas di episode selanjutnya ya.